Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Staf pelayanan PMI Daud Puji Raharjo menyampaikan beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Kedua, cek tingkat kesadaran korban. Ketiga, periksa pernapasan dan kondisi luka korban. Keempat, pastikan korban di tempat yang aman. Kelima, hubungi layanan ambulan dan pihak polisi. Kami mohon kepada masyarakat untuk menyimpan nomor layanan emergensi. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya, yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, 1 detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara. Pro 2 era Racing Raja Pro 2 event nomor terbaik kamu karena kita Indonesia. Nomor Pro 2 di jam 8 pagi kita ngomongin soal agama yang ternyata menjadi panutan banget sih nomor Pro 2 ya. Karena kita nggak bisa lepas dari yang namanya Trikaya Parisuda. Setiap hari, setiap saat ya, perkataan, pemikiran, perbuatan itu akan kita selalu lakukan. So, buat kamu nomor Pro 2 yang pastinya melakukan itu perlu banget ya, apalagi anak muda nih, perlu banget yang namanya harusnya kita berbuat itu seperti apa sih, berpikir seperti apa sih, dan yang pastinya kita berbicara seperti apa. Langsung aja kita bahas bersama Kakak Made Puspamandiani Siba SOS MPD. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah ini nih, kita bahasnya tentang Trikaya Parisuda. Ya, istilah apa yang kita lakukan sekarang kan udah berpikir, berbuat dan berkata. Iya, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Niki kesempatannya. Tumben Niki ketemu sama Bapak Agus Adi pada pagi hari ini. Juga ketemu ya. Iya. Pas banget lagi bahasnya yang cukup penting juga ya untuk anak muda gitu ya. Yaitu tentang Trikaya Parisuda. Nah, karena kita ini
anak muda Iya. gitu ya. Bukan ngaku-ngaku muda ya. Iya. Anak muda. Dan gimana sih caranya kita itu menjaga yang namanya Trikaya Parisuda ini? Kita jadi 3 pembahasan jadi. Oh, iya, Kita iya, mulai iya. dari awal dulu, berpikir. Iya. Nah, gimana sih seharusnya anak muda itu bisa berpikir yang baik ya, Iya, sesuai dengan iya, Trikaya iya, Parisuda iya. untuk ya bisa berbuat yang baik dan Iya, juga berkata yang baik. Kak. Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara yang namanya anak muda, apalagi dikaitkan dengan ajaran Trikaya Parisuda nih begitu. Bagaimana bekal anak muda ini nih di era digital? Kalau kita berbicara tentang dunia digital, bagaimana ruang ini memberikan begitu banyak kemudahan ya, dan juga membawa tantangan juga terhadap generasi kita. Nah, kalau kita ketahui Trikaya Parisuda ini kan sangat penting bagaimana kita mempedomani, menjadikan benteng kita generasi muda untuk bagaimana ke depannya bisa membawa bekal lah untuk bagaimana menghadapi ruang digital ini, di era digital ini. Kita ketahui bahwa banyak sekali di era ini media sosial, Ya, benar. banyak sudah platform digital yang sudah diberikan ruang di era digital ini. Bagaimana anak-anak muda ini perlu sekali yang namanya pembekalan di dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana apalagi kita ketahui kecerdasan AI kan sangat luar biasa. Bukan lagi teknologi ini bukan hanya sekedar untuk hanya untuk mengembangkan bakat diri, tetapi bagaimana kita selaku manusia bisa menabung karma-karma baik. Ya, begitu. Makanya kalau kita berbicara tentang yang namanya Trikaya Parisuda, 3 perbuatan baik nih yang perlu kita sucikan. Yang mana Trikaya Parisuda ini yang pertama Manacika, Wacika, dan juga Kaika. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana kita berpikir yang baik di era digital ini, sering sekali kita ketemu yang namanya begitu banyak informasi yang begitu deras yang masuk di kepala kita, yang sejatinya kita sebagai generasi muda perlu yang namanya sebelum mengeser itu perlu disaring. Jadi pikiran inilah yang kita gunakan bagaimana di era digital ini itu gunakan sebaik mungkin untuk memilah dan memilih. Apalagi banyak sekali berita, banyak sekali informasi yang kita dapatkan di era makin ini, itu kita gunakan pikiran kita itu sebaik mungkin. Bagaimana kita membaca sesuatu yang ada di media sosial itu, sebaiknya sebelum kita menelaah, kita masukkan ke dalam pikiran kita, apalagi itu dikonsumsi oleh tubuh kita, itu sebaiknya kita pikirkan. Apakah ini berita ini benar ya? Apakah ini bukan hoax? Apakah ini membawa dampak yang baik atau tidak terhadap diri kita? Makanya kenapa pikiran ini sebenarnya ujung tombak kita selaku manusia, apalagi generasi muda. Kita ketahui dengan mudahnya kita mengembangkan diri kita di era digital. Apalagi kita sering lihat bagaimana anak muda zaman sekarang untuk menjadi terkenal tidak sulit di zaman sekarang. Bagaimana menjadi viral juga tidak sulit. Nah, bagaimana caranya agar orang tahu tentang diri kita, tahu tentang nilai diri kita itu lewat media sosial, lewat digital ini dengan jalan nilai-nilai Dharma. Bagaimana kita melakukan sesuatu di dalam dunia digital ini perlu yang namanya pemikiran yang baik, yang positif. Karena kan makin kita lihat banyak sekali ya orang cepat sekali viral. Tapi viralnya itu bukan karena hal yang positif, tetapi hal-hal yang negatif. Ya makanya sekarang agak kebalik gitu. Iya. Dari zaman dulu, kalau misalnya kita lihatnya suatu hal yang positif dulu menjadi suatu hal yang viral gitu kan. Sekarang kebalik. Jadinya hal yang negatif justru lebih cepat viral. Iya, betul. Makanya kenapa anak-anak generasi muda ini penting sekali membekali diri. Benar. Sangat penting sekali ajaran Trikaya Parisuda ini jadikan benteng. Karena contoh kecil, influencer anak-anak sekarang kan menjadi influencer itu kalau dia tidak menyuguhkan hal-hal yang positif, itu juga kan akan membuat branding dirinya jelek. Sebenarnya. Iya, sebenarnya kan begitu. Makanya kita kalau misalnya kita secara pemikiran itu benar ya, kita ngomongin mindset. Iya. Misalnya ngomongin Trikaya Parisuda juga, salah satunya pemikiran yang baik, berarti kita mindset. Nah, sedangkan kalau misalnya kenapa anak muda
lebih banyak konotasi kalau misalnya kita membuat jadi influencer itu atau content creator itu lebih ke yang negatif. Iya, betul. Seharusnya kan gitu, dari Iya. berawal dari yang buruk, Iya. tapi harusnya jadi yang buruk. Iya. Tapi ini beda. Zaman sekarang kenapa beda? Iya, Istilahnya, betul. yang tadinya kita berpikir yang buruk, istilahnya kita buat konten yang buruk juga hasil perbuatannya, tapi malah disukain juga sama yang buruk, makinlah viral. Iya, makanya kenapa kita penting sekali ingat bahwa jejak digital itu tidak bisa dihapuskan begitu. Iya, benar. Makanya kenapa ajaran Trikaya Parisuda ini mengajarkan kita sebelum berbuat kita harus berpikir terdahulu. Karena kenapa jejak itu sulit dihapus, apalagi di era digital yang sudah terhapus aja bisa di-share, bisa di-up lagi ya. Itulah kenapa sebelum menge-share itu kita saring dulu. Nah. Itu sebaiknya seperti itu. Karena kenapa? Banyak sekali kita lihat anak-anak muda kita, bukan kita berbicara yang kurang baik ya, tetapi banyak juga hal-hal baik yang generasi kita lakukan itu sudah di jalan nilai-nilai kebenaran, tetapi banyak juga yang membawa dampak yang kurang baik kan begitu. Kenapa hal itu bisa terjadi kan begitu? Kenapa misal anak-anak muda kita belum memahami sekali bagaimana hakikatnya kita seharusnya menjadi orang manusia itu perlu yang namanya adab, bagaimana kita juga perlu yang namanya di dalam kehidupan ini ada etika begitu. Makanya kenapa di dalam pikiran yang baik itu akan melahirkan yang namanya perkataan yang baik. Makanya wacike ini penting sekali juga untuk menyelaraskan apa yang kita pikirkan itu akan mendatangkan yang namanya perkataan yang baik. Jadi wacike ini bagaimana perkataan yang baik. Nah, kita sering lihat anak muda di zaman sekarang kan banyak sekali ada konten-konten yang inspiratif, mengedukatif dan luar biasa banyak sekali. Nah, bagaimana kita bisa di ruang digital ini bukan hanya menggunakan media sosial ini, menabung karma ini bukan hanya secara lisan, secara face to face begini, tetapi bagaimana ruang digital ini kita manfaatkan untuk bagaimana kita mencetak atau menabung karma baik lewat wacike ini. Nah, kita menge-share konten-konten yang membuat dampak baik terhadap generasi kita, membawa hal-hal baru yang itu bisa membawa perubahan dan membawa perbaikan di dalam kehidupan anak generasi kita begitu. Iya, seharusnya memang seperti itu nomor 2 ya. Tapi kalau misalnya kita ngeliat masalahnya banyak banget sih. Masalah Trikaya Parisuda yang tadinya mindset mereka itu membuat viral, tapi dengan cara yang negatif. Kemudian dengan akhirnya buatlah satu hal yang mungkin dari sisi perkataan ya mungkin yang konten banyak banget kan ya. Iya, betul. Konten-konten yang konotasinya ya perkataannya kurang baik lah, tapi viral disukai sama masyarakat. Itu aneh. Apalagi perbuatannya, apalagi setelah buat konten banyak banget konten-konten yang menurut kita ya istilahnya masih jauh dari kata-kata Trikaya Parisuda sebenarnya. Makanya kita dibekalilah sama Trikaya Parisuda ini biar bener sebenarnya sama berdua dari sisi bagaimana kita berpikir, berbuat dan berbicara gitu. Oke, kita bakal bahas lagi ini ya, lebih dalam lagi. Tapi kita break dulu teman berdua. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Kak Puspa, jadi jangan kemana-mana. Pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata
bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap masih bersama Kak Puspa ngomongin soal trik KWP Sudah yang bakal jadi bekal anak muda di masa depan. Nah tadi kita udah banyak masalah kita bongkar ya Kak ya. Ternyata pemikiran itu banyak banget ya. Dari sisi konten, dari sisi perbuatan juga masih banyak yang harus dipelajari oleh anak muda. Nah ini akhirnya the point-nya atau keluar aplikasinya adalah perbuatan ya. Iya betul. Ini perbuatannya gimana nih anak muda? Kalau kita berbicara tentang kaike ya, kaike ini kan perbuatan yang baik. Kalau kita berbicara tentang ada di Niji Sastra dijelaskan bahwa wasitu nini tante menemu Laksmi. Itu dengan perkataan yang baik itu akan mendatangkan yang namanya kebahagiaan. Itu akan mendatangkan melahirkan hal-hal yang baik. Dan juga ada di Niji Sastra dijelaskan wasitu nini tante menemu duke. Jadi dari perbuatan yang kurang baik itu juga bisa mendatangkan yang namanya kesengsaraan. Jadi kenapa kita selaku generasi muda nih, anak-anak muda ngiring sareng sami yang ingin mengajak bagaimana anak muda yang apalagi yang udah influencer, udah menjadi konten-konten kreator gitu, ngiring sareng sami gunakan media digital ini, ruang digital ini untuk membuat konten-konten yang membawa nilai-nilai dharma. Jadi ingat juga satu hal, di ruang digital ini bukan hanya bagaimana kita bisa mengembangkan kualitas diri kita, bukan hanya bagaimana kita menanamkan citra diri kita, tetapi bagaimana ruang digital ini kita gunakan bagaimana bisa meraup rezeki juga. Wirausaha salah satunya kan anak-anak muda sekarang itu lebih simpel lah mencari rezekinya, bukan hanya secara nyata, tetapi di ruang digital ini adalah bagaimana ruang-ruang yang perlu kita manfaatkan secara aktif, secara baik. Nah, lewat bagaimana kita bisa menggunakan ruang digital ini ya dengan kejujuran. Dengan kejujuran, jangan menipu orang. Kalau kita buka usaha ya jangan nipu orang lah ya. Kan jadi itu akan menghasilkan perbuatan yang tidak baik. Jelas dikatakan bahwa di Bhagavad Gita itu jelas sekali di bab 6 sloka 5 dijelaskan bahwa hendaknya manusia itu mengangkat dirinya sendiri melalui pikirannya dia sendiri. Jadi dari di era digital ini kita belajar, sloka itu mengajarkan bahwa kalau kita pemikiran kita bagus, kita tuangkan melalui konten-konten bagus, itu akan menghasilkan juga tabungan karma yang bagus. Jadi kalau kita ingin tetap menilai diri kita, citra diri kita, dan juga hal-hal baik melekat di dalam kehidupan kita, membranding diri kita lewat media sosial dunia digital ini, ya penting sekali kita berpegang teguh yang namanya Trikaya Parisuda ini gitu. Karena sastra ini udah jelas sekali menjelaskan bahwa dengan cara mengangkat dirinya sendiri itu melalui pikiran loh. Iya, benar. Jadi lewat pikiran ini kita bisa mengangkat diri kita. Kalau kita meng-share sesuatu yang hal-hal positif, itu bisa mendatangkan yang namanya karma yang baik. Karena kenapa? Dari pikiran yang baik itu akan melahirkan yang namanya perkataan yang baik. Dari perkataan yang baik itu akan melahirkan yang namanya perbuatan yang baik. Jadi dari perbuatan yang baik ini akan melahirkan karma yang baik. Begitu. Nah, pada intinya akhirnya ke karma, teman-teman. Iya betul. Iya. Apapun dari pemikiran aja udah berbuat jadi karma. Iya kan? betul. Kita berpikir wah ini bakal kayak gini nih. Iya. Ya, itu karma. Iya. Itu hasilnya. Iya betul. Makanya Trikaya Parisuda ini nggak bisa lepas sedetik pun dari kehidupan manusia. Luar biasa. Kalau kita berbicara tentang perbuatan, minimal anak-anak generasi muda sekarang itu bukan hanya untuk membekali diri saja ya, apalagi di era sekarang itu kan
mudah sekali. Begitu cepat kita mendapatkan hal-hal ada di genggaman kita. Benar. Zaman dahulu mungkin kita bisa menonton televisi, melihat orang lewat televisi. Kalau sekarang kita berkenalan dengan per detik itu bisa lewat genggaman saja, itu bisa ribuan orang bisa kita kenali. Benar. Tanpa kita melihat bersecara face to face dengan orang itu. Nah, begitulah kekuatan dan kecanggihan teknologi di zaman sekarang. Nah, kenapa anak-anak generasi muda ini, mari ruang digital ini kita gunakan sebaik mungkin. Kita gunakanlah ruang digital ini untuk memperbaiki kualitas hidup kita, bukan hanya untuk untuk kita mencari manfaat saja di dalam dunia digital ini, tapi bagaimana kita menjadi pelakunya di dalamnya. Bagaimana kita menggunakan ruang-ruang sosial media ini untuk yang namanya memperluas jejaring. Bagaimana kita anak muda penting sekali bersosialisasi, apalagi zaman sekarang kalau kita nggak tahu apa-apa nih, mudah ketipu nih. Media sosial zaman sekarang sering sekali hoax, apalagi penipuan banyak sekali. Iya, apalagi kalau kita lihat handphone nih, ada yang nelpon nomor lain, itu penting sekali loh kita berpikir dulu, ini siapa nih? Penting sekali, iya. Takutnya di ini screaming ya. Iya betul, makanya kalau ada yang nelpon anak generasi muda, kalau kita jangan sampai ini jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita. Jangan sampai jempol kita nih cepat sekali menerima telepon dari orang yang gak kita kenal. Itu bisa-bisa kalau kita tanpa berpikir panjang bisa kena tipu loh lewat telepon. Kan banyak sekali loh. Banyak sekali ya orang-orang generasi muda kita banyak mengadukan bahwa mereka kena scam, banyak sekali kena tipu lewat telepon. Nah, itulah sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kedamaian yang kita inginkan di dalam kehidupan ini mudah kita capai dan gapai gitu. Nah, itulah pentingnya kita berpikir dulu Iya, sebelum betul. berbuat, guys. Betul sekali. Sama kayak tadi contohnya ya. Ini nomor baru nih, kira-kira siapa ya? Iya betul, itu penting sekali. Angkat gak ya? Itu berpikir aja itu udah cukup membantu, guys. Iya betul. Ya, makanya segala sesuatu yang ada kehidupan ini, apalagi generasi muda ya, Tiang lihat juga egonya pasti lebih besar zaman sekarang. Makanya kita kalau menghadapi sesuatu apalagi di era digital itu jangan sampai jempol kita lebih cepat. Apalagi karma yang sederhana, maksudnya yang bisa kita tabung lewat di era digital ini adalah lewat ketikan. Bukan hanya sebatas lisan saja, tapi bagaimana ketikan itu bisa membawa dampak besar terhadap generasi kita. Anggap begini, contoh kecil yang bisa kita ambil, ketikan itu bisa membuat orang kuat dan orang bisa sakit hati. Makanya ketika kita memberikan semangat orang, banyak cuitan mungkin di media sosial kan biasa orang buat story, buat status atau apalah istilahnya gitu. Jadi kita kalau mau berkomentar itu harus bijak. Karena itu akan mendatangkan, kalau kita orang berkomentar yang kurang baik, itu kan juga mempengaruhi suasana hati orang yang membuat yang punya postingan itu. Jadi Tiang mengajak untuk generasi muda untuk lebih bijak dalam berkomentar, karena bisa saja komentar itu bikin orang sakit hati. Bisa saja komentar itu membawa dampak buruk terhadap psikis orang. Bisa saja komentar itu juga bahkan sebaliknya itu bisa membahagiakan orang itu. Jadi kan sebenarnya kalau sebaik-baiknya manusia, kita kan bermanfaat terhadap sesama. Jadi minimal kalau tidak bisa membantu, minimal lewat postingan itu kita bisa menguatkan orang itu. Jangan sampai hanya satu ketikan itu mampu membuat orang sakit hati, mungkin semangat hidupnya kurang, bahkan mungkin itu membuat orang sakit berkepanjangan dalam pikirannya. Oh, Tiang merasa kurang nih, ternyata dikomentarin seperti ini kan itu juga bisa mempengaruhi dampak kurang bagus secara psikologis kalau menurut Tiang. Apalagi kita bukan anak muda aja ya, generasi muda. Tiang pribadi pun sampai detik ini juga masih belajar bagaimana kita harus sebelum berkomentar itu kita berpikir terdahulu, apakah ini akan membawa dampak bagus ya atau tidak dengan orang yang membaca ini gitu. Itu penting sekali, kita perlu hati-hati agar apa yang kita
share, apapun yang kita lontarkan di ketikan itu membawa dampak bagus begitu. Yes, yang pasti itu nomor 2. Makanya untuk sekarang bijaklah bermedia sosial Iya. apalagi di masa depan itu bakal banyak kecanggihan Iya, lagi betul. teknologi yang bakal kita hadepin gitu Iya, ya. iya, Ya betul. sekarang udah AI lah, belum nanti apa lagi namanya Iya, nggak iya, tahu iya, ya. iya. Dan media sosial sekarang udah apalagi seluas itu dan kita bisa bebas bicara apapun, kita bisa ketik apapun, Iya. tapi ingat bijaknya. Iya, Ya, iya, jangan betul. sampai seperti kata kamu Puspa tadi, kamu itu bikin sakit hati orang lain hanya Iya, karena lewat iya, perkataan. Nah, makanya itulah pikir dulu sebelum kamu ngetik. Iya, iya, betul, Pikir betul. dulu, terus kemudian kamu itu baru istilahnya apa yang kamu ketik itu kamu rakyat dulu baru yang benar gitu. Iya. Apakah ini pernyataan saya atau kata-kata saya ini menyakiti orang lain atau Iya, malah banyak? betul, iya. Itu yang jadi pertanyaan. Makanya itulah pentingnya kita berpikir dulu ya Kak ya. Iya, makanya yang tadi Tiang bilang di Bhagavad Gita itu sebenarnya kan manusia itu tidak boleh merendahkan dirinya sendiri. Makanya kenapa kalau lewat media sosial ini, kalau membangun citra diri, membangun hal-hal baik di dalam kehidupan ini, ya jangan sampai kita mengeser yang membawa dampak kurang baik dong di dalam kehidupan kita. Apalagi itu salah satunya merendahkan diri kita. Karena di sastra itu udah jelas sekali dikatakan di di Bhagavad Gita, jangan pernah merendahkan diri sendiri dan manusia itu mengangkat diri sendiri itu lewat pikiran. Kalau itu tahu bahwa itu jejak digital sekarang tidak bisa dihapus, ya kenapa kamu mengeser sesuatu yang membawa dampak kurang bagus kan Nah, begitu. itu dia. Jadi Gitu. buatlah dasarnya itu jauh lebih baik guys. Jadi Iya, betul. buatlah kalau misalnya kamu adalah ingin dikenal Iya. menjadi orang yang baik ya dari awal Iya. kamu harus mencetak diri Iya, kamu iya. harus lebih baik. Luar biasa. Dari segi pemikiran, perkataan dan perbuatan. Perbuatan. Oke, that's the point ya. Iya. Dan closing statement deh untuk topik hari ini. Itu kayak sudah bakal anak muda di masa depan. Iya, terima kasih nih udah penghujung ya. Untuk generasi muda ngiring sarang sami sebelum mengeser sesuatu saring terdahulu agar apapun yang kita kita share di media sosial bahkan di dunia nyata itu akan membawa dampak bagus terhadap kehidupan kita, bukan hanya kehidupan dan lingkungan kita tetapi juga bermanfaat kepada sesama di masyarakat ini begitu. Yes, that's right guys. Yang pastinya ingat ya pesan dari Kamu Puspa. Jadi berpikirlah dulu sebelum kamu itu berbuat dan juga berkata. Iya. Karena Trikaya Parisuda itu selalu ada di diri kamu dimanapun kamu Iya. berada ya, untuk bekal kamu di masa depan. Thank you Iya, Kamu Puspa yang terima luar biasa kasih. banget. Jadi kita diingetin lagi ya tentang Iya. Trikaya Parisuda untuk di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Iya. Teman berdua thank you banget ya. Dan yang pastinya jangan lupa untuk selalu menerapkan Trikaya Parisuda dimanapun kamu berada. Dan yang pastinya semoga obrolan ini menjadi bekal buat kamu juga. Oke, sebagai pengingat juga ya. Oke, sampai sini dulu Spada. Dan Gus Adi masih nemenin kamu 1 jam lagi di jam 9 pagi. Nanti kita akan bahas tentang teknologi. Dan jangan kemana-mana.